radhiyallahu anhu maqal ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidul ma'a fatamazza'tu fis sa'id kama tatamazzahu dabbah. Ba'athan ngutus ni ingsun sinten an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ing dalam hajat kebutuhan. Fa ajnabtu mongko junub sapa ingsun walam ajid mongko ora nemu sapa ingsun almaa ing banyu. Fatamazzaltu mongko gulung-gulung sapa ingsun bisaidi ing dalem lebu kama tatamazzahu kaya oleh gulung-gulung ada batu rumangka. Lumaata itu nulis sowan sapa ingsun an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakartu mongko nutur sapa ingsun lawan mari Kanjeng Nabi dalika ing mongkon-mongkon kejadian. Maka lamun ngendika sinten Nabi innama yakfika antakula biyadaika hakadha. Innama yakfi angin mesine nyukupi ka ing sira op antakula ae taf'ala yen toh agawe tong lakoni sapa sira biade ka kelawan tangan loro sira hakadha ing mengkene tumandara banuli mukul sinten Kanjeng Nabi biade kelawan asta kali Kanjeng Nabi al ardo ing bumi berbatan kelawan pukulan wahidatan kang suwiji itu mamasaha nuli musab sinten Kanjeng Nabi asyimala ing tangan kiwa alal yamini ing atase tangan tengen wa dhahira kafaihi lan apa iku dhahire jogone epek-epek lorone Kanjeng Nabi wajah lan wajah Kanjeng Nabi muttafaqun alaih wal lafdhu iku li muslimin kedhe Muslim wa fi riwayat al-Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardh wa daraba al-mukul sinten Kanjeng Nabi bi kaffaihi kelawan epek kali Kanjeng Nabi al-ardh ing bumi wa nafakholan niyuk sinten Kanjeng Nabi bi ma ing dalem yadaihi kaffaihi tsumma masaha nuli musab sinten Kanjeng Nabi bi ma kelawan yadaihi wa jauh ing wajah Kanjeng Nabi wa kaffaihi lan epek kali Kanjeng Nabi. Ya masa Nabi dulu itu ya bentuk-bentuk seperti ini ya. Di banyak syariat itu yang prosesnya ya, kalau kita kembali ke definisi hadis ya, jenenge hadis itu kan yang datang dari Nabi baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapan atau apa ya pengakuan ya. Di ucapan sekaruan ya Nabi menyampaikan hukumnya demikian. Perbuatan ya wis karuan Nabi carane nglakoni seperti ini. Dan ketetapan itu artinya ketika ada sahabat melakukan beliau Nabi melihat tahu ya terus Nabi tidak mempermasalahkan, tapi dianggap benar. Karena kalau seandainya yang dilakukan sahabat tidak benar pasti akan ditegur beliau Nabi, karena nggak mungkin ketika Nabi mengetahui sesuatu yang kurang benar itu kemudian Nabi mendiamkan. Sungkan aku apa ngelokno, nggak mungkin ya Kanjeng Nabi sungkan apa ngelokno ya, karena Nabi itu sebagai seorang Rasul ada 4 sifat wajib ya, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sehingga apapun yang terjadi ini adalah dasar hukum dalam kehidupan. Kalau Nabi melihat kesalahan kok dibiarkan, nanti akan terkesan oh berarti itu boleh, Nabi roh wae menengahi, padahal hukumnya nggak boleh. Makanya nggak mungkin Nabi membiarkan perkara yang salah itu kemudian dibiarkan. Bahkan dalam usul fikih ini
para ulama terdahulu, ulama-ulama ya bahasanya nggak yang terdahulu ya. Para ulama-ulama yang punya sifat adil, ya, komitmen dengan nilai kebenaran, itu pun kalau melihat sesuatu yang salah, ya, beliau pun akan menegur atau menyampaikan ya, ketidaksetujuannya. Makanya kemudian dalam usul fikihnya para ulama usul itu ada bahasa ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu kesepakatan yang sebagian ulama itu diam, tidak komentar. Para ulama yang sana mengatakan nggak boleh, haram, yang sebagian diam. Itu artinya diamnya dikatakan haram juga. Kenapa? Kalau seandainya ternyata dia berpendapat tidak haram, mesti ngomong. Karena para ulama yang memang punya karakter sifat adil itu nggak mungkin dia mendiamkan perkara yang tidak benar, mesti ngomong. Nah, ketika beliau diam, maka dianggap setuju dengan pendapat ulama yang lain. Ijma' sukuti. Cuman dalam hukum-hukum seperti ini itu juga ada juga celah ya, sisi yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat para ulama. Yang ulama usul lain mengatakan gak iso ijma' sukuti gawe dasar. Kamu gak bisa mengklaim ulama yang diam itu setuju dengan pendapat yang sudah disuarakan. Bisa jadi tidak setuju tapi memang tidak disampaikan. Loh, mosok ngono iku? Iya, karena dalam hadisnya pun ya, man ra'a minkum mungkaron ya, falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Hada al-abul iman. Artinya tetap ada potensi orang itu ketika tidak setuju dia tetap diam. Nah, diamnya itu tidak berarti setuju, tapi apa? Ingkar biqalbi, tidak setuju dalam hatinya. Makanya belum tentu orang diam terus dikatakan setuju. Siapa tahu ingkar dalam hatinya. Ada sebagian pendapat seperti itu. Kalau orang awam sih sering awak dhewe niku ora tanggane nglakoni maksiat ngono paling-paling astagfirullahaladzim ning ati gak wani ngomong, gak wani bertindak, paling-paling atine astagfirullah ngono wis apik. Nah, itu namanya ingkar biqalbi. Meskipun imane lemah lah sing penting duwe iman. Itu ingkar dalam hati. Artinya kalau selama dalam hati kita masih ada ingkar itu, masih ada berusaha untuk menghindar. Nah wis gono rasa ingkar itu kadang-kadang katut. Khawatirnya ke sana. Makanya meskipun hanya sekedar ingkar itu tetap harus ditanamkan ya, dalam hati kita. Ya itu dalam masalah diam ya. Untuk beliau Nabi tidak mungkin, makanya ada hadis itu hadis takriri ya, ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Baik di sini ini tentang tayamum ya, kemarin sudah dibahas ya. Sudah lumayan ya panjang lebar. Sekarang kita melanjutkan hadis selanjutnya bahwa tayamum itu bisa untuk ganti wudhu dan juga bisa untuk ganti mandi. Di saat tidak menemukan air atau di saat tidak diperbolehkan menggunakan air karena unsur sakit misalnya ya, atau tidak ada air, memang kita tidak menemukan air, atau mungkin ada air tapi ada kepentingan yang lebih mendesak, digawe mangan, gawe ngombe, atau mungkin ada air tapi nggak mungkin kita bisa mengambil. Kenapa? Ning gone alas kene kono banyu tapi kaya ngene iki wis di apa? Banyak binatang buas yang menjaga di situ. Wong binatang-binatang ya butuh awake dhewe rono ape njukup setor nyawa. Nah, ini artinya ada tapi kita nggak mungkin bisa ngambil. Nah ning kitab-kitab diceritakno maneh ono banyu ning sumur tapi gono timbone. Nah, ini artinya kan ada bentuk-bentuk sesuatu yang menjadikan kita tidak bisa menggunakan air. Ini kita beralih kepada tayamum, baik tuntutannya untuk wudu maupun tuntutannya untuk mandi. Ya, kurang lebihnya kemarin begitu ya. Terus di sini ada cerita, ya, ada Ammar bin Yasir ini.
diutus oleh beliau Nabi untuk menyelesaikan sebuah misi ya. Terus di perjalanan fa'ajnabtu, terjadi junub. Junub itu termasuk hadas besar. Nah, di hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Hadas besar ini kelompoknya ada dua. Hadas besar karena junub, hadas besar karena haid atau nifas. Kenapa dikelompokkan menjadi dua padahal tuntutan kewajibannya sama-sama mandi, tuntutan keharamannya yang berbeda. Orang junub itu kan tidak boleh apa? Sholat, terus baca Quran, bawa Quran atau megang Quran ya, mushaf itu ya maksudnya. Terus tawaf, nanti khutbah juga sama ya, sama khutbah itu sama dengan sholat ya, dianggap sama. Tawaf ya, terus kemudian menetap di masjid. Nah nanti untuk yang haid ada tambahannya lagi. Apa? Tidak boleh dialap senang antara pusar sampai lutut dalam mazhab Syafi'i. Nah, terus kemudian ketika dicerai namanya tolaknya tolak bid'i. Ya. Artinya ada tambahan-tambahan tuntutan ya, keharaman bagi orang haid atau nifas. Makanya kalau kita kelompokkan berarti ada junub sendiri, ada haid, ada nifas sendiri. Meskipun kewajibannya sama ya, sama-sama wajib untuk mandi. Lah untuk yang laki ini hanya bisa junub ya, nggak bisa haid, nggak bisa nifas. Makanya di sini fa'ajnabtu. Nah junub ini penyebabnya dua ya. Satu karena hubungan suami istri, dua karena inzalul mani ya, keluar sperma. Artinya keluar sperma saja tanpa hubungan juga junub, hubungan saja belum sampai keluar sperma juga dianggap junub. Baik, ketika sudah terjadi junub karena dia dalam perjalanan, maka kemudian dia mengambil berijtihad ya, jika inisiatif dewi. Itu tayamum kok, itu tayamum. Tapi tayamum itu ya nak wudu sih wajah karo tangan karo iki. Lah kok tayamume ya wajah karo tangan. Lah nak adus iku banyune kabeh digebyur seawak. Lah engko nak terus tayamum gandine adus ngono piye? Makanya terus dia ini fatamazzaltu. Ndek gulung-gulung ning gone apa namanya? Ning gone bumi, ning gone debu. Nah didelok ngono iku kita nggo gulung-gulunge nggo pakaian ya gak kena kulit, bene nggo sepi-sepi ngono ya. Ya artinya di sini pokoknya gulung-gulungnya carane kalau teknis itu kita nggak perlu berpikir pokoknya teknisnya kayak itu auratnya delok wong ya berarti nyepi kan begitu ya. Orang jangan-jangan gulung-gulungin yang pasar. Kama tatama zahud dabah. Kayak pitik ngono iku ya, pitik lain agar ngono iku ya padha ya adus ya. Tayamum ah. Ya kan akhir-akhir nggone debu-debu ngono iku ya ning pasir-pasir ya. Aku mbiyen asale gak patek iku mau diomongi sapa ngono. Delok ning ngono amare ora terus tayamum. Tapi ternyata kita nih iya. Mari ngono terus summa ataitun nabiyya, terus datang kepada beliau Nabi, fadzakartu lahu dzalik, menceritakan kejadian yang dialami. Terus kemudian beliau Nabi ya memberikan membenarkan ya innama yakfika antakula biyadaika hakadha. Terus dikasih teorinya beliau Nabi caranya tayamum. Nah kalau sudah pakai caranya tayamum ini ya wis ya, beda mazhab, memang beda teorinya. Nah ini ketika kita melihat bahasa hadis ini terus Nabi kemudian tangannya dipukulkan di bumi ya, langsung di bumi begini. Nah, terus orang kan, lah ya langsung dipukulkan di bumi, Nabi nuturi ngono berarti kan kita tidak harus mengumpulkan debu kan? Sesuai dengan hadis pertama kemarin bahwa Allah menjadikan bumi itu tohuron.
Nek ono kabeh bumi iso, nek tayamum pokoke digebloke nang bumi ngono wae, enggak apa-apa. Nah, mungkin ya dari mazhab Syafi'i yang harus ada debunya kan juga lain bahwa itu kan Nabi mengatakan teorinya seperti itu mencontohkan teori sama seperti ketika kita mencontohkan anak-anak ini loh carane wudu ya banyu terus ini. Nah ini kan juga angin kan masa terus wudu itu ngono iku. Ini kan hanya teori praktek pelaksanaannya aja. Tapi teori yang asli yang sungguhnya ya ketika ada air dipraktekkan. Ya. Sehingga mazhab Syafi'i tetap enggak bisa. Pokoknya terus semua bumi dipakai enggak harus menggunakan debu ya, dikuatkan dengan fatayammamu sha'idan thayyiban. Sha'idan itu maknanya debu. Maka mazhab Syafi'i tetap harus dengan debu. Lah Nabi itu ya bisa jadi Nabi di situ waktu itu kan hanya mempraktekkan ngene lho carane. Ya. Nah, cara itu hanya teori pelaksanaannya saja, tidak termasuk alatnya. Ya, kalau misalnya seperti kita ngaji begini terus caranya tayamum itu ngene lho. Nah, ini dipukulkan ke bumi lah. Ini terus, oh berarti so kapan-kapan udah ning gampar itu mergo iki contone ngono. Bukan ini teori prakteknya aja. Ya, alatnya tetap fatayammamu sha'idan thayyiban. Tetap menggunakan debu. Nah, ini istiadatnya para ulama itu ya seperti ini. Cuman artinya kalau memang ulama itu ya, sudah berstatus sebagai mujtahid, ya apapun pendapat ulama itu ya bisa kita ikuti. Sampai melok sing pokoknya menake bumi juga boleh-boleh aja kan, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan semua bumi itu bisa dipakai untuk tayamum. Nah, kalau orang yang tidak punya ya kemampuan untuk beristihad ya, terus ada hadis seperti ini kemudian dipahami berarti boleh, ternyata boleh temenan, itu kebetulan namanya. Itu namanya kebetulan. Kemarin sudah dibahas, pernah dibahas itu ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum dzurbatun lil wajhi wa dzurbatun lil yadaini. At-tayammum utawi tayamum iku dzurbatane rong pukulan. Dzurbatun ya, utawi kang sak pukulan iku lil wajhi kedua wajah, wa dzurbatun utawi kang sak pukulan iku lil yadaini kedua tangan loro. Ruang retake hadis Ad-Darqutni wa sahhahalan nyahake sab al-a'immatu ya pira-pira imam waqfahu ing mauqufi hadis. Ya di antara dalam tayamum termasuk terjadi perbedaan pendapat juga itu ketika mengusap kedua tangan. Kalau hadis yang tadi kan wadhahira kaffaihi, hanya apa itu telapak tangan dan luarnya telapak tangan. Ngusape ning kene tok. Ini tidak sampai siku, ya, tapi hanya telapak dan apa namanya luarnya telapak tangan. Berarti sak ugel-ugel tok ngene iki. Nah kalau mazhab Syafi'i tetap seperti wudu. Mazhab Syafi'i tetap seperti wudu, yaitu 2 kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, ya, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk kedua tangan. Nah, kedua tangan ini tetap sampai siku. Praktek pelaksanaannya juga dilaksanakan ya diusahakan ya, pokoknya dianggap koyak roto ya. Kalau ini pertama, kalau yang pas untuk wajah ini cincinnya nggak dilepas nggak apa-apa, karena ini sekedar ngambil debu. Terus untuk wajah ini kan berarti yang perlu untuk diusap wajahnya ya. Di sini ininya untuk dagu sini nggak ditempelkan dulu, sini dikit ke bawah ini, terus ininya untuk dagu ya. Ora anggar ngene-ngene gak ya, tapi dengan cara yang langsung semua gitu ya. Terus untuk yang ketika kita mengambil untuk yang tangan, ini cincinnya disuruh lepas.
pakai cincin, bersihkan, ngambil lagi, terus ini diletakkan di di luarnya, tapi ini diturai, dilebihi. Kenapa? Karena nanti untuk yang sini. Ini keluar, nanti nyekel ini jalan, jempolannya durung kena, sini belum kena, baru separuhnya. Ya. Terus yang epe-epe ini guys sing jero kene iki. Jadi ini sini jempolannya belum. Nah, ini jalan jempolan yang ini jebule jempolan. Karena pas begini itu jempolannya enggak kena kan? Loh, enggak kena. Ya, ini masuk, jempolannya enggak diikutkan. Terus ini untuk yang jempolan sini. Yang kiri nanti juga sama. Ini rada ono turane ya. Ini pas gini, ono turane. Ini untuk megang. Terus dilakukan ya, dijalankan. Ini begini, tempel no, ini tidak, ini di sini. Itu prakteknya tayamum demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saidu utawi lebu iku wuduul muslimi wudune wong muslim wa illam yajid lan senajan ora nemu sapa muslim alma ing banyu asyra sinina ing 10 pira-pira taun. Fa idza wajadal ma'a lan ing dalem nalikane nemu sapa muslim alma ing banyu faliyat takillah monggo becik takwa sapa muslim Allah ing Allah wal yumissahu basyaratahu lan becik apa iku masa ing gepok ya atau basuh gepok gepokno atau ngenakno ya nempelno sapa muslim hu ing mak basyara tau ing kulite muslim. Ini teori wudu itu maksudnya. Rawahul Bazzar wa sahahu Ibnul Qattan lakin sawabat Daruqutni irsalahu ing mursale hadis. Wa Tirmidzi an Abi Dzar lan iku ketu At-Tirmidzi an Abi Dzar nahwu utawi padane hadis sahalan nyohake sapa At-Tirmidzi ing hadis. Di sini disampaikan bahwa debu itu adalah wudunya orang muslim. Orang muslim itu kan dituntut untuk wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, hadas kecil itu hadas yang mewajibkan untuk wudu. Lah kalau nggak ada wudu, nggak ada air karena wudu itu menggunakan air, maka di sini hadis disampaikan debu itu wudunya orang muslim. Artinya ketika kita tidak bisa wudu menggunakan air, maka kita menggunakan tayamum dan tayamum itulah yang dianggap sebagai gantinya wudu bagi orang muslim. Bahasanya wa illam yajidil ma asyra sinina, meskipun orang muslim tidak menemukan air selama berapa? 10 tahun. Ya, kita boleh dalam 10 tahun itu selalu menggunakan debu. Nah, terus nanti ketika nggak ada debu nggak ada air selama 10 tahun kita bertayamum, nanti sholatnya bagaimana? Maka kita kembali kepada pengertian kemarin ya. Di orang sholat menggunakan tayamum, kita kembali apakah tayamumnya itu dianggap sebagai rukhsah atau azimah? Kemarin kita sudah bahas bahwa tayamum ini apakah dianggap rukhsah atau azimah? Dalam mazhab Syafi'i, kalau tayamumnya itu bukan karena tidak ada air, tapi karena memang dilarang menggunakan air karena sakit misalnya, maka di situ kita nggak perlu mengulang sholatnya. Ya, meskipun tayamumnya tetap satu tayamum satu sholat, ya, tapi kita nggak usah untuk mengganti sholatnya. Terus kalau tayamumnya disebabkan karena tidak ada air, maka dalam mazhab Syafi'i dilihat
biasane gak ono banyu, apa memang biasane ono banyu gak onone banyu kala-kala tok. Kalau memang di daerah yang biasanya ada air kemudian hanya kadang-kadang aja tidak menemukan air, maka kita tayamum sholat besok nak nemu banyu diqodhoi maneh. Kenapa? Karena saya sering menyampaikan dalam madzhab Syafi'i ada bahasa an-nadir kal adab. Ya, biasanya lo ono banyu, kok ono banyu itu kolo-kolo. Perkara sing kolo-kolo itu dianggap seperti enggak ada, berarti sholatnya dianggap sholat li hurmatil waqti. Tetap diqodhoi. Karena tidak ada airnya itu jarang-jarang saja terjadi. Tetap tayamum sholat diqodhoi maneh. Nah, kalau di daerah yang memang di situ sering tidak terdapat air, maka suatu saat kalau kita sudah sholat menggunakan tayamum terus ono banyu, sholat saya menggunakan tayamum tidak perlu diqodho. Karena memang memang biasanya ke ono banyu. Berarti tayamum masuk terus kapan-kapan ono banyu diqodho. Lah kayak ini misalnya tidak menemukan air selama 10 tahun, menggunakan tayamum terus, masuk ono banyu ngodoi 10 tahun. Berarti kalau memang penyebabnya tidak ada air dan tidak ada airnya itu memang sering terjadi di daerah tersebut, maka sholat menggunakan tayamum tidak perlu untuk diqodho. Ini madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hanafi, orang ate ndelok sering tidak ada air atau jarang. Sekali tidak ada air berarti menggunakan tayamum. Ketika menggunakan tayamum maka sholatnya dianggap sah, tidak perlu untuk mengganti sholatnya. Bahkan dalam madzhab Hanafi tayamum satu itu bisa dipakai untuk sholat fardu berulang kali, karena tayamum itu dianggap azimah bukan rukhsah. Orang yang bertayamum ya, ketika tidak menemukan air itu bukan rukhsah, tapi memang itu azimah. Kenapa? Karena memang perintahnya begitu. Fa illam tajidu ma'an, awakmu gak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba. Kita disuruh untuk tayamum. Lah suruhan tayamum ketika tidak menemukan air itu adalah suruhan hukum, berarti itu azimah, hukum asli, bukan keringanan hukum. Kalau itu dianggap hukum asli berarti statusnya sama dengan wudu. Nak wudu sekali bisa untuk menghilangkan hadas selama hadasnya masih tidak wujud lagi, wudunya gak batal, boleh untuk sholat fardu berulang kali. Tayamum juga sama. Tayamum ini bisa menghilangkan hadas. Sekali tayamum selama belum batal, boleh untuk sholat berulang kali, sholat fardu sekalipun. Dalam madzhab Hanafi demikian. Nah, madzhab Syafi'i tayamum sekali, untuk sholat fardu sekali, sunahnya berulang kali. Nah, makanya ketika sudah 10 tahun nggak ada air ini ya berarti wis dianggap umum gak ono banyu, berarti apa ya nggak perlu diqodho. Baik Syafi'i maupun Hanafi dua-duanya sama ya. Kalau bertahun-tahun nggak menemukan air ini berarti dianggap memang jarang air. Kalau dianggap jarang air berarti tayamumnya ini sah, sholatnya sah, tidak perlu diqodho ketika menemukan air. Paham ya? Tanya. Bagaimana dengan orang yang sakit? Terus dia kan misal sakit kados, pun mboten dayani awake akhirnya salat itu tayamum. Padahal di situ ada air. Nah, ketika ada sembuhnya itu, wajib qadha salatnya dengan tayamum tadi apa? Orang yang sakit itu tadi saya sampaikan penyebab tayamum itu bisa dilarang menggunakan air, tidak menemukan air, ada air tapi tidak bisa memakai. Nah, tidak bisa memakai itu ada yang tadi dilarang ya, atau ada kebutuhan yang lebih mendesak untuk minum, atau kita tidak bisa mengambilnya ya, mergo ditunggoni binatang buas. Nah, untuk yang disuruh untuk mengganti sholatnya itu adalah ketika kita tidak menemukan air dan di daerah yang biasanya ada air. Hanya itu. Untuk orang yang sakit terus oleh dokter dilarang terkena air, kemudian dia menggunakan tayamum untuk sholat, ini sholatnya tidak perlu untuk diqodho. Ini sholatnya tidak perlu untuk diqodho. Ini dilarang menggunakan air secara sepenuhnya loh ya. Karena
dalam madzhab Syafi'i tadi mengatakan ketika orang sakit terus kemudian dilarang menggunakan air, ini adalah hukumnya rukhsah, keringanan hukum. Yang namanya keringanan hukum itu disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Kalau dari dokter mengatakan awakmu gak itu kena banyu, ya nggak boleh terkena air apanya dok? Tangannya, berarti nanti tetap kita wudhu, wajahnya dibasuh. Ya. Tangannya yang boleh kena air dibasuh, yang tidak boleh aja yang kemudian tidak usah dikenakan air dan kemudian ganti dengan tayamum. Terus kemudian kakinya dibasuh. Maka dari sini ada yang membagi tayamum itu sebagai ganti: 1 gantinya wudhu, 2 gantinya mandi, 3 gantinya membasuh sebagian anggota. Sampean kena junub wajib adus. Secara umum sehat, kena air gak apa-apa, tapi ada sebagian anggota tanganku iki lho, lagi gak normal, kena banyu ya langsung bisa jadi langsung jimpe ya, langsung gak bisa. Nah berarti mandinya gimana? Ya udah semua badan ini dibasahi. Engko tangannya kene tok sing gak usah dibasahi, terus kemudian diganti dengan tayamum. Nah ini tayamum sebagai ganti apa? Ganti mandi? Gak, wong aku ya adus. Ganti wudhu, saya gak wudhu ini untuk mandi lah, terus ganti tangan saja dari wudhu, berarti kan mengganti dari sebagian anggota kan? Berarti ada 3, mengganti wudhu, mengganti mandi, mengganti sebagian anggota. Demikian juga dalam wudhu juga mungkin kan? Ono wong tangane luka, terus kemudian diperban, yang lainnya sehat, wudhu, yang sehat diwudhoni, sing loro diusap tok, mari itu terus ditambahi tayamum. Nah tayamum ini bukan sebagai ganti wudhu kan, aku yang lakoni wudhu, cuman wudhunya gak sempurna, terus kemudian ditambahi tayamum. Lah ini tayamum ini sebagai ganti dari sebagian anggota wudhu atau sebagian anggota mandi. Ini juga terjadi, ya, ada 3 mestinya ya. Nah untuk yang seperti itu, saya kadang-kadang tuh iya, mbok jenenge wong awam tuh, aku apa ngurus teman-teman ya kok malah roh hukume. Ono wong yang diplasi ngate wireng wis pirang dino gak dicoploki. Nah, artinya itu kan indikasi koyok-koyok itu kan ketika wudhu ya gak dilepas. Lah ngono iku wong tayamum kok gak ya. Ngono iku sing bener iki durus apa dijarno. Lah ya kan kadang-kadang lihat kan, apalagi ada di kaki ini kan dibutuhkan ini drijine itu nganti ireng ngene iku. Iki wis pirang dino gak dilepas ngene. Iki wonge wudune bener apa gak? Nah dalam hal ini itu emang ya agak ribet. Sing kita yang mungkin ya, yang artinya ya ijen nom ya terpelajar, mulai kadang-kadang enggak sejauh itu mikir ya. Carane sesuci sing antarane wudu karo tayamum disambung. Apa mana sih wis kadung tuwa sing biyen gak ngaji bareng ngene iku. Gak mikir semono. Lah makanya kadang-kadang pentingnya ngaji apa nyekolahno anak ning agama itu kan sapa ngerti awake dhewe sing wis kadung tuwa durung roh, anake dhewe sing ngaji akhirnya ngerti hukume. Nah ketika tahu hukumnya terus kemudian mengingatkan orang tuanya. Nah ini kan artinya diantaranya kan hikmahnya. Nah ngono iku kadang-kadang kesadaran kita untuk menyadari hal seperti itu juga sebuah taruhan. Nah wis kadung emosi kon iki agek candingi sore ngelokno wong tuwa. Itu kan repot bentuk ngono iku. Nah kemudian juga, nah kalau seandainya kita yang tahu terus anak kita ngaji diterangno gurune terus mengingatkan, sementara kita tahu bahwa ada hukum-hukum yang lain itu ya kita terima, tapi kemudian kita sampaikan dengan baik. Mergo nak carane sampean ngeloki ngono cegek iso gak gelem ngomong maneh karo wong tuwa.
kan lagi ingin ngaji ya kayak kata jurumnya selono bapak-bapak wis seru ngono iku ngene lah. Akhire sampe ngelono kan mikir senene mana. Ya akhirnya diloke dengan apanya diarahkan dengan yang itu kan. Saya itu dulu pernah ya kalau bapak ya karena apa ya rasa peduli dan rasa ya jenenge di satu sisi rada kuatir, sisi lain ya karena orang tua. Ya wis sepuh. Kadang orang tua itu ketika membaca terus mbah lagi luwe-luwe harus mulai ompong itu ngenahno makhraj itu kadang-kadang sirahe katut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya kan terus anu utawa kadang-kadang menyesuaikan karo lagune ngene-ngene ya. Dan ini saya kemarin juga waktu ini apa marani KKN niku imame yang ngono. Ngenak-enak lagu iki karo ngene-ngene ya Allah. Ini dalam adab Syafi'i kan enggak boleh kan, termasuk kepala ini termasuk anggota besar kan enggak boleh gerak lebih dari 3 kali. Yang boleh kan hanya driji, terus meripat, lambe ya. Kalau kepala kan enggak boleh. Madhab Syafi'i. Tapi madhab yang lain enggak apa-apa. Madhab lain nggak apa-apa. Makanya ketika saya ingin menyampaikan itu saya juga artinya mikir saya timbangan ini kok terjadi apa ya untuk madhab beliau baik. Sementara. Artinya kalau punya kesempatan kita bakas kan kita bisa menyampaikan dengan sing enak kan bahasa itu juga mungkin. Nah kalau yang dulu di rumah itu orang tua biasanya nggak mungkin lagi apa gitu kan. Pas terawih mungkin kesel tuh gimana gitu. Mari itu terus ya ketika ngomong-ngomong bahasaku nggih ini mawon khawatir nek niku ketika ngenake bacaan kok kados kok sirahe kok kados nderekan. Ya menengah ya, tapi saya setelah itu terus belas gak artinya ini diterima kan. Mari terus ya terus hati-hati ya sholatnya terus anteng sirahe ke anu. Ini artinya ya meskipun mungkin ada madhab lain, nah, tapi kan ketika kita udah komitmen mengikuti madhab Syafi'i kan berusaha kalau bisa kenapa tidak kita lakukan, kita juga sudah menyatakan kita mengikuti madhab Syafi'i. Nah bentuk-bentuk seperti itu ya ini kadang kita juga perlu untuk apa ya, toleransi terhadap yang lainnya yang seperti tadi melihat ngonis anggap wae madhab beliau karena memang ada yang memperbolehkan. Barusan tadi malam nih masjid Al-Islam ning pinggirku. Salat mari sujud kajine tiba. Kan ini gerakannya banyak kan? Iya. Tapi nak sampai dengan Arab ngono iki biasa wong ngono. Gawa sapu tangan terus apa? Sisi pilek jiku ngene-ngene sai ngene nae. Banyak gerakan itu ya itu madhab lain memang enggak apa-apa kan, penting ijek ketok khusuk, ijek pantes lah darane salat enggak apa-apa. Ijek pantes darane salat. Lah yang kemarin ya memang kadang-kadang jenenge wong rada jengkel. Jumatan ini masjid sini. Wingi penginan nih. Yang sini kan banyak kan, ono di antaranya ono sing wong Muhammadiyah sing anu kan kita ya. Dari awal aku wis rada curiga, iki mang ketone macam lain. Iya. Wes ketika mari salam temen sing sebelah iku iki belum salaman. Ketika tahiyat kan langsung ini kan di antaranya kan itu kan, oh berarti Muhammadiyah kan berarti kan pokoknya sing ya ini enggak salah, ini boleh kan mang ada madhab di antara madhab 4 itu ada yang seperti itu. Mulai takbirnya mulai itu sudah kelihatan. Mari salaman gak ya. Sing kono salaman gelem kan. Sing sisaku iki salaman ki meneng wae. Sing aku asal wis biasa wis gak gelem ya wis. Sing kono sing sepuh iki sing sebelah kono sepuh jak salaman iki. Dikene-kene meneng ae ya. Tak salaman kan. Aku ya Allah, ini kadang-kadang kan opo ya isin opo kan kadang rada iku kan opo sih eleke wong salaman
Terus diantaranya orang Islam itu kalau ketemu kan disunahkan salaman kan. Waktu saya masuk barisan itu kan belum pernah salaman, langsung sholat. Sempatnya salaman ketika setelah sholat. Ini artinya secara hukum salaman ini tetap sunnah. Padha karo sampean lagi ning kamar mandi, terus ana wong salam. Gue jawabmu wis metu. Pemain kamar mandi ning ngene akeh buang air ngono iku. Ana salam jane dhisik engko metu lagi. Waalaikumsalam ya Kang gitu. Orang terus ning kamar mandi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini artinya ketika kita ketemu belum sempat salaman terus kita sholat. Ini mari sholat salaman ini masih dianggap masih baru ketemu, masih layak. Nah dia tidak mikir seperti itu juga, nganggep pokoknya bersolat salaman itu bid'ah gitu loh. Akhirnya gak gelem menengah. Wes mari ngono, aku ndelok khusyuke ya kok wiritane kayak salat sunnah. Aku wis ning ati rada curiga, salat iku wonge ngucap kene diucapke apa gak? Barang pas tahiyat, pas ngadeg kan gak mungkin tak ngerti munggah kan aku linggih. Tahiyat tak ngerti. Ternyata gak ubah lambene itu. Ternyata gak ubah. Terus tak omong rukun qoli dalam sholat itu harus diucapkan, gak boleh dibatin dalam hati. Mungkin ya menengah ya kok terus ngrungokno. Asal aku ya tak anu sih, ngapunten. Menengah ya, langsung tak omongi ngono kan. Mari ngomong tak enteni kok ya jek menengah terus tak ngomong. Ya paling enggak saya sudah menyuarakan dari apa yang saya ketahui kan. Dan benku setelah itu mungkin dia pengen mencari lagi referensi atau apa, paling enggak ternyata kita juga harus belajar yang lainnya sehingga gak rumongso dirinya sendiri yang benar terus gak belum toleran dengan yang lainnya. Ya kok yang mau bentuk ini kan ya. Kalau misalnya menganggap salaman bid'ah itu kan misalnya wis salaman berulang kali lah, ini kan tidak salaman lagi kan ya wis mau wis kan gitu ya. Menulah kadang-kadang ya untuk menghormati sebagai orang tua itu kan juga ada nilai baiknya biar gak nyinggung hatine. Nah ini durung salaman, langsung masuk barisan langsung sholat. Artinya kalau salaman itu masih ada. Barang siapa yang ketemu dengan orang muslim juga berjabat tangan itu kan juga dianjurkan. Jadi hukum Islam itu santun lah ya, tidak terlalu harus dipaksakan seperti itu. Pak, tanggal terus. Iya. Iki mau lho, kenapa terkait hadis besar kan mau terkenali gitu. Iya. Boleh head nih fase. Terus mandinya ini lho, Gus. Itu kadang disebut nama bapak. Misalnya Anil Haidi terus kembali Anil Jinak Hati wonten nek napa boten bisa disebut. Di teori niat banyak disebut boleh, tidak boleh. Nah, seperti niat menghilangkan hadas kecil. Sampean cukup secara umum lirafil hadasil azhuri angsal, sampean langsung sebutkan lirafil hadasil nopo hadasin naumi ngono ya. Itu juga enggak apa-apa. Artinya penyebab hadasnya apa disebutkan boleh, terus kita tidak menyebutkan, yang penting menghilangkan hadas boleh. Lah kan repotnya sampean penyebab hadasnya wakeh, engko ora ngabsen. Diwakili satu juga enggak apa-apa. Tidak harus diabsen. Tuntuti warna mudi. Niku Gus, lek napa mandi wiladah kali mandi nifas angsal dicampur napa? Ya memang enggak. Ya cukup satu ya, cukup satu. Kalau misalnya kita sendiri-sendiri itu untuk yang kedua itu kita sudah tidak hadas. Nah kalau sudah tidak hadas kok menghilangkan hadas itu kan nggak benar. Sama sampean penyebab hadas kecil itu kan banyak. Wudhunya ping pinten? Yang satu cukup. Oh iya berarti kan mandi juga sama. Penyebab mandinya banyak, kita cukup mandi sekali. Berarti mantun melahirkan boten bisa mandi sik, mandi wiladah. Justru ketika setelah melahirkan mandi dalam keadaan nifas itu mandinya gak sah. Kemarin biasa nonton. iya sering saya contohkan, ono wong wudu karo nguyo, wudune sah enggak? Disampean sambil wudu karo nguyo, kira-kira wudune sah enggak? Iki
kan sama kan, sambil mandi sambil mengeluarkan darah nifas, berarti kan mandinya nggak sah. Sami saat apa wudhu ketika haid nonton ini terus dia nonton. Iya, karena sedang mengeluarkan darah itu sama dengan membatalkan wudhu. Kalau sudah berhenti darahnya, disunahkan untuk wudhu. Ya cukup sekali. Nanti di saat kita sudah dituntut untuk menghilangkan hadas. Terus soal tayammum tadi, Gus. Ya, Kalau sakitnya luka kena kecelakaan ya, Gus, ya. Iya. Yang kena tangan misalnya. ya, Di sini luka beras berbes lah. ya, Kalau mandi besar kan nggak boleh kena air, ya. harus diganti dengan tayamum pakai Iya. debu. Dan juga kalau luka kan nggak boleh kena debu juga. Gitu gimana? Nggak boleh kena air dan juga nggak boleh kena debu. Gitu gimana? Lukanya nggak ditutup. Enggak kan biasanya kan hampir jatuh kan. Kalau kecelakaan kan biasanya kan Nggak diperban nggak lukanya. diperban biasanya harusnya diperban dulu apa gimana? Kalau nggak ada perbannya itu nggak usah tayamum, tapi sing pas tempat lukanya itu diusap aja pakai air. Tidak dibasuh tapi diusap. Diusap itu airnya nggak banyak, ya. Cukup tangannya dibasahi terus diusapkan tempat lukanya. Yang diganti tayamum tadi itu karena memang yang tempat lukanya itu ya tidak bisa terkena air. Nah, karena diperban kan tertutup. Jadi di situ memang tidak kena sama sekali, maka diganti dengan tayamum. Nah, bukan begitu ya kita usap aja nggak apa-apa. Urutannya tetap sama ya Gus ya, atau disusulkan? Apanya? Pengganti tayamumnya. Untuk yang wudhu itu, untuk yang mandi itu ganti tayamumnya di belakang setelah mandi nggak apa-apa. Tapi untuk yang wudhu itu tayamumnya di saat tempat lukanya tadi. Sesuai urutan. Ya sesuai tempatnya. Kalau lukanya di tangan ya berarti di saat kita basuh tangan, terus ada tempat lukanya yang kita nggak sempurna, berarti langsung kita tutup dengan tayamum. Habis tayamum kita lanjutkan wudhunya ke kepala, telinga sunnah, terus kaki. Jadi tayamumnya di tengah-tengah ya, di saat tempat lukanya tadi. Tidak di pertama kali, juga tidak di terakhir kali. Yang tadi Gus, kalau misalnya yang apa luka kecelakaannya misalnya dia nggak berani ngusap air, maksudnya cuma sedikit aja pakai air gitu nggak apa-apa, cuma di sedikit gini langsung Diusap Buat tetesi ngono. iya tes boleh atau enggak Ya malah itu, ya malah itu tetesane, malah artinya malah lebih banyak tetesan kan, karena tetesan itu airnya lebih banyak. Kalau ini sekedar basah terus diginikan aja. Iya. tinggi spray Pak. Kalau soal mahtab Gus, ini sering kali pas waktu terawih. Kalau kita terawih kan ikut mahtab Imam Syafi'i ya 12. Kalau kan ada yang pulang kerja, ada yang lembur, sholat sendiri di rumah. Sering kali tuh ada yang gini Gus. Cepegel rek, tak melu mahtab Imam Bali rek, mbok rakaat ae petang rakaat ngoten. Terus benjenge lek akas melu madhab Imam Syafi'i. Niku pripun, Gus? Mboten napa-napa napa tak boleh. Kan soalnya sering, Gus, teman-teman kadang sering. Iya nggak apa-apa. Perwakilan Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. perwakilan Kalau lu terus ya nggak apa-apa. sering ini Imam Syafi'i. Iya nggak apa-apa. Jadi nggak harus sempurna 20 ya. 8 kadang-kadang misalnya itu bisa 16 ya 16 ya. Ketemu nih. Ada lagi?
Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kharaja metu sapa rajulane wong lanang loro fi safarin ing dalem lelungan fa hadarat mongko teka apa salat walai salan ora ana iku ma'ahuma ing dalem semertane rajulani apa maun banyu fatayam mama mongko tayamum sapa rajulani sa'idan ing lebu thayyiban kang bagus fasol laya mongko salat sapa rajulani cuma wajada nuli nemu sapa rajulani alma'i banyu fil waqti ing dalem waktu fa'ada mongko baleni sapa haduma salisine rajulani as-sholata ing salat wal wudu alan wudu walam yu'id lan ora baleni sapa lakhir kang liya summa atayan li sowan sapa rajulani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada karo mongko nutur sapa rajulani dalem kang mongko kedadian lahu maring rasul Faqala mong ndika sapa rasul lati maring kang lam yu'id kang ora baleni sapa alali asabta ngenani sapa sira as-sunnata ing sunnah wa ajza'at lan nyukupi ka ing sira apa salat sira wa qala ngendika sapa nabi lil akhir maring kali laka iku sira al ajru te ganjaran laka iku sira al ajru te ganjaran marotene kelawan rong ambalan rawu Abu Dawud wa Nasa'i. Ini ada kejadian ya hadis-hadis seperti ini yang kemudian cara beristiadnya ulama itu akhirnya mengambil. Nah kalau hanya satu hadis seperti ini itu kadang-kadang ya apa yang namanya sebuah ungkapan kata ini kan bahasanya multi tafsir kan begitu, sehingga kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain ya, dikuatkan dengan kejadian yang lain. Nah ini yang bisa seperti ini ya para ulama-ulama mujtahid karena beliau ini tidak hanya sekedar hafal ratusan hadis tapi ribuan hadis. Diono wong loro di perjalanan, kemudian ada datang waktunya sholat dan tidak menemukan air. Dua-duanya tayamum. Mari tayamum sholat. Mari sholat menemukan air. Sing siji wudu baleni sholate, sing siji gak. Nah, terus setelah itu kemudian setelah pulang menghadap Rasul menyampaikan apa yang terjadi. Ya, kata Nabi ya, yang tidak mengulangi sholatnya, ya wis awakmu bener ya, sesuai dengan apa yang ada dalam sunnah dan sholat kamu sudah cukup. Yang lain kepada yang lain kamu mendapatkan 2 pahala. Pahala sholat karena tayamum dan pahala mengulangi sholatnya di dalam waktu sholat yang masih ada tersebut ketika menemukan air. Nah di sini kan tidak disampaikan bahwa di situ di tempat yang biasanya ada air atau tidak. Nah, ini kan akhirnya kan para ulama kan kemudian beristihad sesuai dengan ya metodologi istihad masing-masing dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang menurut beliau dianggap lebih kuat dan sesuai dengan pengertiannya. Makanya kemudian terjadi perbedaan pendapat ya tadi yang saya sampaikan dalam madzhab Hanafi seperti apa, dalam madzhab Syafi'i seperti apa. Ini karena adanya hadis-hadis seperti ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli azza wa jalla wa in kuntum mardha aw ala safarin qala wa in kuntum lan sapa sira kabeh iku mardha lara aw ala safarin to ing selungan qala ngendika sinten Ibnu Abbas idza kanat birrajuli al jarahah fi sabilillah wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayyamuta in tasalat ayammama. Idza kanat enda mereka ana iku birrajul kan lanang apa al jarahatu apa luka tatu fi sabilillah wal quruhalan apa kuruh itu plenting aslinya ya tatu iku ya. Fayujnibu mongko junub sapa ar-rajul fayakhafu mongko kuwatir sapa rajul ayamu ta ento mati sapa rajul ini kita salamun atu sapa rajul tayamum mongko tayamum sapa rajul. Rawahu ad-Daruqutni mauqufan wa rafa'a al-Bazzar wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Ini termasuk dalil hadis ya, yang mengatakan bahwa tayamum juga bisa sebagai gantinya mandi. Maka ketika dikhawatirkan kalau terkena air ya, ayyamuta fayakhof ayyamuta ini tasala tayammama. Ya, bahasanya di sini ayyamuta. Ya. Cuman dalam ketentuan hukum yang sering dibahas itu batasannya tidak harus
sampai mati. Artinya kalau sampai menjadikan orang tersebut organ tubuhnya tidak berfungsi lagi, ya, akan jadi stroke, akan jadi ya tidak berfungsi dan lain sebagainya, itu juga boleh diganti dengan tayamum. Di menjaga nyawa juga menjaga organ anggota ini juga termasuk bagian dari udzur atau darurat yang dianggap nilainya sama. Kalau mandi nanti akan menjadikan organ tubuhnya ini tidak berfungsi lagi, meskipun tidak sampai mati, ini juga boleh untuk bertayamum. Wan Ali radhiyallahu anhu qala ingka syarat ihda zandayya pecah apa ihda zandayya salah suwijine azantu itu pergelangan ya, pergelangan ugel-ugel pergelangan tangan sini. Mafsalu tarafidhira fil mafsalu tarafidhira fil kafi. Kene iki apa ini namanya ini? Pergelangan tangan ya. Pergelangan tangan. Pasal tu mongko matur takok sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara perintah sapa Rasul ingsun an amsaha yen to apa ngusap sapa ingsun alal jabairi ing atase pira-pira perban. Rawahu Ibnu Majah bisa nadin wahin jiddan. Ini bakas ini gone orang yang punya perban. Cuman di sini bahasanya bisa nadin wahin jiddan, wahin itu lemah. Wahin ya lemah apes ya, lemah hadisnya. Di ketika terjadi pecah ya di pergelangan tangannya, terus tanya kepada Rasul, maka kemudian amaroni an amsaha ya, alal jabairi ya, kemudian ditutupkan di perban. Maka kemudian ketika tanya Rasul mengatakan perbannya itu diusap. Di orang yang tangannya ada perbannya, ini proses wudhunya ya itu memang dimulai dari cara merbannya. Ketika meletakkan perban itu usahakan punya wudhu ya, jadi kita wudhu dulu baru kemudian ditutup perban. Yang kedua, perban yang dibuat nutup jangan berlebihan, sebatas kecukupan yang sakit dan tempat yang dibutuhkan untuk melekatkan perbannya. Nah, perbannya berlebihan itu nanti ada anggota yang yang tidak sakit tertutup padahal tidak mendesak hukumnya. Makanya yang dibutuhkan nah, perkara yang dibutuhkan itu yang mendesak namanya. Lorone trimo piro 3 cm, perbane ngantek 10 cm. Iki mergo nek izin sekolah ben diterima ya. Izin sekolah. Terus kemudian setelah itu wudhunya ya, yang sembuh ya wudhu seperti biasa, perbannya diusap ya, kemudian ditambahi dengan tayamum. Nah kalau bisa seperti itu maka sholatnya tidak perlu diganti lagi, sholatnya sah dan tidak perlu diganti lagi. Nah, apabila salah satu teori itu tidak dilakukan, berarti tetap melakukan sholat oleh hurmatil waktu suk dikodoi. Ketika mau diperban, wudhu dulu, keadaan suci, diperban, perbane jangan berlebihan. Wis mari ngono carane wudhu ya wudhu, perbane diusap. Mari ngono terus tambah tayamum, wudhune
sempurnakan. Nanti sholatnya sudah dianggap sah dan tidak perlu mengqadai lagi. Nah, nak misalnya tadi kan tayamum kan satu untuk sholat satu. Lah nak model ngene iki. Ana wudune, ana tayamume. Terus mari zuhur, sholat zuhur durung ngasih batal mlebu asar. Apa ya wudu tambah tayamum nen? Enggak, cukup tayamum tok. Jadi kita enggak dimulai dari wudu lagi. Kan durung batal, ya durung batal berarti ya udah asar kita tayamum tok sholat asar. Jadi tidak mulai dari wudhu lagi dari awal, terus kemudian pas tangan diusap, tayamum lagi. Enggak, dari ketika kita belum batalan wudhu zuhurnya tadi ya, wudhu yang sembuh di basuh, yang sakit diusap, perbannya kan diusap, habis itu kemudian disempurnakan dengan tayamum. Mari tayamum kita sempurnakan wudhunya, mari ku sholat. Tekan asar durung batal wudhune, tapi mau kan ono tayamumi. Gimana ini? Ya udah berarti kita tinggal tayamum aja. Enggak usah dimulai dari awal lagi. Paham ya? Wa an Jabir radhiyallahu anhu fir rajuli dalam wong lanang alladzi kang sujja faghtasala famata. Apa ini sujja kan? Bidhamisin al-mu'jamah wa jimin luka ya. Dilukai, ditatoni ya. Laki-laki yang dibalut kepalanya, Dibalut. kepalanya. Saja suja. Mematahkan, meratakan, memisahkan. Ini sampean mana dibalut ini ya, terus main. Dibalut kelak kepala. Suja kang dibalut. Memisahkan, meratakan saja. Di kamus. Fahtasala menuli adus sapa? Rajul famata mongko mati sapa rajul. Iki mesine iki gak ono balute, wong iki ngendikane terus e. Kita memiliki orang laki-laki yang terluka di kepalanya. Iya, suja iki cenderung luka kayak iku. Masane kene inna maka na yakfihi ayatayammama wa yas'iba ala jurhihi khirfatan. Kon balut ae ngono.
diketahui sujud dicatoni, dilukai. Innama kana amsine ana iku yakfi nyukupihi ing rajul apa ayatayamam ento tayamum sapa rajul wayas ibalan mlebet ya sapa rajul ala jurhihi. Lah iki ngatese tacune rajul khirqatan ing kain tumayam saha nuli ngusap sapa rajul ala ing khirqah wayasilalan basuh sapa rajul saira jasadi ing sekerine awake rajul. Rawi Abu Dawud bisanatin fi dhafun wa fihi ikhtilafun ala rawihi. Dene wong lanang sirahe tatune terus adus disiram ngono wae dadakan mati. Terus ning kene iki hadis iki ana wa an Jabir radhiyallahu anhu firrajul innama kita iki ngendikane Jabir. Ora ana kala nabiyune. Fi khilafun bainal ulama minhum man qala ya musuh. Di komentarnya innama kana yakfihi, sungguhnya itu cukup bagi dia bertayamum. Terus yang luka tadi wayas iba ala jurhi khirqati, perban pakai kain. Terus itu mayamsahu alaiha, ya, kainnya diusap gitu aja. Ya, perbannya diusap aja. Wayasila saira jasadi, yang organ tubuh yang lainnya itu dibasuh ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, sing waras dibasuh kabeh, sing perbane cukup diusap terus diganti karo tayamum. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol minas sunnati alla yusolli ar-rajul bitayamum illa sholatan wahidah. Iku setengah saking sunnah alla yusolli utawi yen ora salat sapa ar-rajul wong lanang bitayamum ing tayamum illa sholatan kejaba salat wahidatan kang siji. Tumai tayamum tumit nuli tayamum sapa rajul li sholati al-Qur'an liya rawahu ad-Darqutni bisnatin dhaifin jiddan. Ya, dengan sanad yang dhaif jiddan kelawan banget, sangat dhaif ya, sangat lemah. Nah, hadis ini sampaikan bahwa orang yang bertayamum itu sholatnya hanya untuk sholat satu. Kalau mau sholat lagi, tayamum lagi. Ini mazhab Syafi'i. Ya, cuman di sini komentarnya hadisnya dhaif. Ya. Cuman saya sering menyampaikan dhaif dan tidaknya itu dari sisi proses periwayatan hadis ya. Mungkin rawinya ada orang yang lemah hafalannya, tapi ketika rawi yang lemah hafalannya itu kemudian dikuatkan dengan yang lainnya, maka akan menjadi naik hadisnya yang dari dhaif menjadi hasan li ghairihi dan seterusnya. Nah, nanti untuk ulama-ulama para mujtahid itu dengan mempertimbangkan hadis-hadis yang lain, dengan mempertimbangkan dasar-dasar yang lain ya, itu akan menjadikan bahwa hadis dhaif itu akan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan adanya penguat yang lainnya. Nah, di sini dikatakan ini dhaif, tapi dalam mazhab Syafi'i memang cara orang sholat menggunakan tayamum itu sekali tayamum untuk satu sholat ya. Nanti kalau mau sholat harus tayamum lagi untuk sholat fardu ya. Dan ini adalah karakter darurat ya, karakter rukhsah, karena di saat kita mau sholat nggak ada air, ya tayamum untuk sholat. Untuk yang nanti itu urusannya nanti. Jadi tayamum ini untuk sekarang. Yang nanti berarti nanti dianggap rukhsah baru, ya, dianggap tuntutan baru, dianggap kita dalam keadaan darurat baru. Hanya ketika orang darurat, bangkai dan lain sebagainya itu ya
Ya saiki mangane ya saiki. Tidak boleh berlebihan, orang kok tak mangan sing wareg pisan. Ngantek sak bener-bener warege sapa ngerti? Ngantek engko sore gak ono sing dipangan maneh. Sehingga gak perlu untuk mencari makanan lagi. Akhirnya terus esok itu sarapannya ngantek dipoli warga, ini nggak boleh. Jadi kadar dulu itu makannya sak cukupe, wis kira-kira wis cukup, gak lemes, gak mati, wis cukup ya wis mandek. Lah engko sore nak golek pangan maneh, ya engko golek maneh. Cara bacane sapa ngerti engko sore sadurunge engko sore mati. Sangu manganmu sakmono warga gawe engko sore, gak nganti sore wis mati. Ya berarti kan harame makanan sing gawe jatah engko sore kan ora berlaku kan, berarti dia menjalankan perkara yang tidak benar untuk persiapan nanti sore, ternyata hidupnya tidak sampai sore. Karena ternyata sampai sore ya saiki darurat anyar. Ya kono mangan bangke mana enggak apa-apa. Darurat itu ditentukan dengan tuntutan keadaannya. Tanya. Nek itu salat sing sampun sabare kok nek samane kan pun berban dan sabare berban ning wudu. Ana niku katakanlah salat zuhur. Mangko niku salat asar wae jenengan kan nek samane wudune mboten batal anak-anaknya tayamum mawon. Nek keduanya batal niku membalik mana? Ya iya jenenge batal ya balik asline lah. Ada lagi. Ya Gus, ini masalah wudu kan ada bagian-bagian yang wajib terkena air. Ya. Saya itu pernah ngecat Gus, ngecat aquaproof. Nah, Ya. telapak kakinya itu kena aquaproof dan itu gak bisa langsung hilang. Itu gimana gitu yang seperti itu Gus? Misalnya kena, terus kadang ada bagian yang mungkin nggak terlihat saat mandi apa dibersihkan tapi luput dari pandangan. Untuk yang seperti itu solusinya bagaimana? Tapi aslinya bisa dibersihkan ya, cuman karena Ya mungkin nggak kurang lama gitu Mas. iyalah ya makanya Iya. Ada ya, yang bahasanya itu ada sesuatu yang ketika kita menjalankan perkara itu belum sempurna, itu kalau penyebabnya itu memang kesengajaan atau keteledoran kelengahan kita, itu hukumnya berarti kita itu dosa. Tapi kalau tidak atas berdasarkan kelengahan kita, berarti kita nggak dosa. Ternyata masih ada catnya. Nah terus kemarin saya berarti sholat sehari itu berarti kan udune gak sah kabeh karo cete. Ya berarti kemarin sholatnya wis dituk ganjaran sebagai sholat ya, dan kita juga karena unsur tidak sahnya tidak kita ketahui. Cuman tetap disuruh untuk mengulang. Nah mengulangnya ini mengulang karena biudrin, sehingga tidak harus segera wis kapan-kapan kok nak lego enggak apa-apa, dicicil kapan-kapan enggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya kita sengaja ala jarno itu wudu timbangannya gak sholat ini. Nah itu namanya disengaja kan lah. Kalau bentuk seperti itu ya jelas nggak boleh. Sama seperti orang tidur itu ya, tidur itu kalau kebablasan ya nggak apa-apa, artinya tetap kodok, tapi kapan-kapan kalau memang kita saat tidur kok saatnya sholat kita sengaja terus baru tidur, berarti kalau kebablasan itu namanya tanpa udzur, dosa, dan kita harus segera kodok. Kemarin udah saya bersihkan, ternyata ijono kelewatan. Nah, berarti memang itu resiko ya, atau ujian kita, cobaan kita tetap diulang, tapi kemarin yang sudah usaha kita itu tetap ada nilai pahalanya. Ada lagi. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuwafi ni'amahu wa yakfi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an zidna fahma. Qulubana futuhal 'arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.